Sampai jumpa kembali saudara-saudara dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi. Saya akan bicara mengenai baptisan. Baptisan itu dari kata baptizo bahasa Yunani yang artinya dibenamkan atau diselamkan ke dalam air, begitu. Nah, setiap orang Kristen mesti dibaptis, entah itu anak pendeta, entah itu anak tokoh gereja atau orang dari kepercayaan atau keyakinan lain, nggak masalah. Pokoknya semua orang dibaptis. Tidak ada orang yang katakan karena orang tuanya, bapak ibunya sudah Kristen maka anaknya tidak usah dibaptis. Nggak ada yang begitu. Tidak ada yang dari lahir menjadi Kristen, nggak ada. Semua harus melalui proses pembaptisan ini. Nah, baptisan itu pada awalnya adalah suatu tanda untuk masuk suatu komunitas. Jadi waktu itu Yohanes membaptis. Nah, apa yang dilakukan Yohanes sebenarnya itu syarat untuk masuk menjadi murid Yesus, murid Yohanes, gitu ya. Dan Yohanes ini yang membaptis ini bukan Yohanes murid Yesus ya. Dia anak dari Zakaria dan Elizabeth, dan kemudian dia lebih tua dari Yesus, dan dia berkhotbah di padang gurun. Dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni kamu. Itu kata-kata Yohanes. Dan banyak orang yang percaya dengan berita yang dia sampaikan dan kemudian merelakan dirinya dibaptis. Nah, baptisan Yohanes ini melambangkan atau menunjukkan bahwa orang itu mau bertobat. Dia telah meninggalkan dosa-dosa dan dia menjalani hidup yang baru di dalam kehidupan yang baru dalam Tuhan, begitu. Kemudian Yesus datang minta dibaptis pada Yohanes. Nah, Yohanes ini berkata, wah, kok ya, dia termangu dan ragu, kok Yesus datang minta dibaptis, mestinya kamu yang membaptis saya, tapi kenapa saya harus membaptis kamu, begitu ya, kira-kira bahasa sehari-harinya. Tapi Yesus berkata kepada Yohanes, pokoknya lakukan saja, gitu. Nah, itu sebenarnya bukan berarti Yesus itu telah berbuat dosa dan bertobat, tapi Yesus ingin memberikan teladan kepada orang-orang lain, khususnya murid-muridnya, supaya mereka juga mau merendah, mau mengakui kesalahan, mengakui dosa, dan kemudian minta dirinya dibaptis, begitu. Nah, setelah Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, ternyata Yesus juga membaptis, gitu. Membaptis orang, walaupun bukan dia yang membaptis, tapi murid-muridnya yang membaptis, tapi mereka dibaptis atas nama Yesus, gitu. Jadi menjadi murid-murid Yesus, gitu. Jadi ada dua kelompok Yohanes dan kelompoknya Yesus, gitu, sama-sama membaptis. Nah, tanggapan Yohanes kepada Yesus, Yohanes berkata bahwa dia berani membaptis, berarti dia tuh diberi tugas dari surga, diberi tugas oleh Allah untuk membaptis. Sebab kalau dia tidak mendapat tugas dari surga, saya rasa tidak mau membaptis. Kira-kira jawaban Yohanes begitu, seperti itu ya, dalam bahasa sehari-hari. Kemudian Yohanes juga mengaku bahwa saya bukan Mesias,
Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Saya bukan Mesias dan saya katakan mendukung dia untuk baptisan itu. Dan Yohanes pernah berkata bahwa dia membaptis orang dengan air, tetapi yang datang kemudian, nah itu yang dimaksudkan adalah Yesus tersebut akan membaptis orang dengan Roh Kudus, begitu. Itu kata Yohanes. Dan akhirnya ketika Yohanes mati, murid-muridnya kemudian menjadi murid Yesus, ya. Dan Yohanes murid Yohanes menjadi murid Yesus. Sekarang Yesus yang menjadi tokoh. Banyak orang mengikut Yesus, banyak orang yang dibaptis untuk percaya, untuk mengikut Yesus. Dan kemudian Yesus sebelum naik ke surga, ketika dia sudah disalibkan dan dia menampakkan diri, dia memberi perintah kepada murid-muridnya supaya pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, dan kemudian membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar orang-orang itu yang menjadi murid Yesus itu melakukan apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, gitu. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya ini juga tanda masuk suatu komunitas. Kalau orang itu dibaptis dalam Yesus, itu waktu itu berarti masuk komunitas atau masuk kelompok murid Yesus. Nah, tugas utama seorang murid adalah belajar. Dia belajar apa yang dikatakan Yesus, mempelajari, merenungkan apa yang dikatakan Yesus. Dan namanya murid, ada yang pintar, ada yang tidak, ada yang cepat mudeng, ada yang tidak mudeng juga, gitu. Tapi semua murid, ya. Nah, kemudian murid itu ada yang pasti masuk surga, ada juga yang belum. Lah, siapa yang menentukan? Ya, menentukan Allah sendiri. Jadi kalau dia melakukan ajaran Yesus atau menangkap ajaran Yesus itu dengan benar, dengan baik, ya dia akan masuk surga. Sedangkan yang mungkin menangkapnya tidak mengerti, tidak, atau hanya ikut-ikutan, tidak akan masuk surga. Loh, kemudian bagaimana tahu? Ya, yang tahu Tuhan sendiri. Kan Tuhan Allah itu Maha tahu, jadi tahu apa yang ada dalam hati. Kita itu hanya tahu, wah dia itu pengikut Yesus, begitu kan, tapi tidak tahu ke dalam hatinya. Namun demikian Allah tahu apa yang ada dalam hati. Jadi orang itu sungguh-sungguh mengerti tentang ajaran Yesus atau tidak, itu Tuhan yang tahu, ya. Nah, kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga, 10 hari kemudian datanglah hari raya Pentakosta. Nah, pada waktu Pentakosta itu orang dipenuhi, atau orang yang percaya Yesus itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus diturunkan dari surga, diutus oleh Bapa, dan Yesus datang ke dunia kepada orang-orang yang percaya Yesus. Dan kemudian pada Pentakosta itu Petrus berkhotbah bahwa orang yang percaya Yesus itu secara rohani sebenarnya dibaptis di dalam Yesus, ya, dibaptis dalam Yesus. Memang kata baptis tadi diselamkan di air, ya, tapi makna rohaninya adalah dibaptis dalam Yesus itu, makna rohaninya adalah dibenamkan di dalam Yesus, begitu. Dibenamkan di dalam Kristus.
Dengan demikian orang itu dikatakan dalam khotbah Petrus di Pentakosta itu adalah untuk pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus gitu. Jadi barang siapa dibaptiskan secara rohani itu adalah menerima Roh Kudus dan juga pengampunan dosa, ya, oleh karena pertobatan, begitu. Jadi itu makna yang disampaikan oleh Petrus ketika ketika seseorang dibaptiskan. Dan kemudian Paulus juga memberi makna rohani bahwa baptisan Yohanes itu untuk pertobatan, tapi baptisan Roh Kudus itu atau dalam nama Yesus itu untuk menerima Roh Kudus. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kalau orang dibaptis dalam Yesus, itu makna rohaninya mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Itu maknanya. Jadi makna duniawinya itu diselamkan ke dalam air, tapi makna rohaninya itu sudah di dalam Yesus, artinya mati bersama Yesus, kemudian dikubur bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus, hidup baru di dalam Yesus. Itu makna rohaninya. Nah, terus kita sekarang, zaman sekarang, kalau kita dibaptiskan, itu maknanya apa? Artinya apa? Ya, tetap dua arti itu kita harus pegang. Yang pertama, dia waktu dibaptis ke dalam air mungkin belum dibaptis secara rohani. Dia hanya menjadi anggota komunitas, katakan kelompoknya Yesus, atau lebih tepatnya kalau zaman sekarang ya dia menjadi orang Kristen, begitu ya. Kalau dia dibaptiskan berarti dia menjadi orang Kristen. Itu makna yang pertama. Yang kedua, waktu dia dibaptis ke dalam air, mungkin dia sudah menerima Roh Kudus, dan kemudian dia diberi karunia Roh Kudus dan dia hidup di dalam Kristus. Nah, berarti baptisan ini melambangkan dia mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Nah, dua makna itu tetap berlaku sampai sekarang. Dan kemudian kalau seandainya waktu dibaptis dia hanya masuk komunitas saja, dia belum diselamatkan, ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama mungkin dia akan menerima kebenaran dan akhirnya dia diselamatkan. Tapi juga bisa dia sudah diselamatkan sehingga dia diberi Roh Kudus oleh Allah dan dia menjadi orang Kristen yang secara rohani betul-betul Kristen. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu hati seseorang. Jadi hatinya itu percaya sungguh atau tidak, itu Tuhan yang menilai. Kalau kita asal dibaptis, entah itu hanya masuk komunitas atau sudah diselamatkan, kita kan tidak tahu. Taunya hanya dia orang Kristen. Tetapi memang ada dua macam orang Kristen. Yang satu sudah diselamatkan, yang satu kelompok yang belum diselamatkan. Lah yang belum diselamatkan inilah yang namanya orang beragama Kristen. Dia mungkin suatu saat bisa pindah agama, atau juga kemudian di dalam perjalanan dia menerima
percaya Yesus sungguh-sungguh sehingga Allah memberikan keselamatan pada dia, enggak, ya itu bisa terjadi. Nah, pada akhirnya tentang baptisan ini, setiap orang masuk Kristen harus dibaptis. Itu pertama. Yang kedua, baptisan itu bisa karena orang itu hanya masuk komunitas, berarti belum diselamatkan, tapi juga bisa dia itu sudah diselamatkan kemudian dibaptiskan. Itu contoh di Alkitab Perjanjian Baru adalah kasusnya Kornelius. Ketika Petrus berkhotbah, kemudian Kornelius dan keluarga besarnya itu berbahasa roh, kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu berarti mereka sudah percaya Yesus gitu. Karena kalau tidak percaya Yesus, tidak mungkin mereka berbahasa roh, tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Nah, mereka bisa berbahasa Roh Kudus, bisa dipenuhi Roh Kudus, itu berarti Allah telah memberi mereka Roh Kudus. Kalau Allah memberi mereka Roh Kudus, berarti mereka itu sudah percaya Yesus gitu. Sebab orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Kemudian mereka dibaptiskan oleh Petrus dan teman-temannya menjadi orang Kristen. Itu contoh kasusnya orang yang dibaptis karena sudah menerima Roh Kudus dan mereka pasti diselamatkan masuk surga gitu. Tetapi ada juga yang dibaptis hanya karena masuk komunitas, kemudian dalam perjalanan waktu atau dalam perjalanan hidupnya mungkin dia akan diselamatkan karena mengerti apa yang diajarkan Yesus, tapi juga mungkin akan meninggalkan atau keluar dari komunitas itu dan menjadi orang yang tidak mengikuti Yesus lagi. Itu bisa juga terjadi demikian. Nah, dengan demikian baptisan itu ada dua macam. Dan apakah kalau baptisan masuk komunitas kemudian dia diselamatkan dalam perjalanan, dia mengerti apa yang diajarkan Yesus dan merubah hatinya, kemudian orang itu harus dibaptis lagi, ya itu terserah orang tersebut. Maupun dibaptiskan lagi ya boleh, tidak ya enggak apa-apa, itu ya enggak masalah, karena baptisan air itu tidak akan berpengaruh pada keselamatan, tapi baptisan Roh Kudus itulah yang memberikan atau menentukan orang selamat atau tidak. Selamat itu untuk istilah Kristen artinya masuk surga. Baik, lain kali saya akan berbicara mengenai agama Kristen dan orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu mungkin lain kali kami akan berbicara itu. Terima kasih untuk ini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti ya bacalah Alkitab terus sehingga Anda atau sampai mengerti. Terima kasih ya.